Selamat pagi anak-anak semuanya dan juga Bapak Ibu Guru. Shalom. Ya, pagi ini kita ketemu lagi dalam renungan pagi yang mengantar dan memberi kekuatan bagi kita semuanya untuk memberi kekuatan dan semangat baru dalam beraktivitas. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang terus ya dan amin bagi kami, dan kami nikmati di sepanjang malam hingga sampai saat ini kami berkumpul di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon berkat Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi semangat baru ketika kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami semuanya dari pagi hingga siang bahkan sore malam nanti. Di dalam nama Yesus kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati kami. Amin. Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan bacakan satu ayat dari Kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Demikian bacaan ayat kita pada pagi hari ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya, anak-anak TK SMP, ini ada sedikit cerita, yaitu ada dua orang pembantu rumah tangga yang biasa mengerjakan pekerjaan di rumah. Suatu saat didapati melakukan kesalahan oleh majikannya. Lalu majikannya ini menghukum mereka. Ya sudah, kalau begitu kamu Bambang, kamu kerjakan siram-siram bunga. Kamu, Doni, kamu mengerjakan mengepel lantai. Lalu mereka berdua mengerjakan tugasnya karena merasa takut dan tanggung jawab akan kesalahannya tadi. Dia mengerjakan, dua-duanya bekerja. Lalu di tengah-tengah perjalanan waktu mereka kerja, Doni bilang gini, wah enak kamu, Bambang, kamu cuma siram-siram gini, gak capek, aku ngepel capek. Lalu mereka sepakat untuk tukar tugasnya. Yang Doni menjadi siram-siram bunga, dan yang Bambang menjadi tukang pelnya, yang ngepel. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika pekerjaan mereka sudah selesai, majikannya ini melihat pekerjaan mereka masing-masing. Lalu dibilang, aduh, ini siapa yang ngepel tadi? Saya, Pak. Oh, bagus pekerjaanmu, Bambang. Kamu ngepel bagus, rapi, bersih. Mendapat pujian. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ditanya apa kuncinya ketika kamu bisa ngepel sebagus ini, pekerjaanmu rapi sekali. Kuncinya hanya ketulusan hati, kesungguhan hati di dalam bekerja. Anak-anak yang kasih, ternyata hanya simpel saja. Kuncinya hanya ketulusan hati dan semangat untuk bekerja, kesungguhan hati untuk bekerja. Itu yang menjadi kunci keberhasilannya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini juga berlaku bagi kita semuanya pada saat ini ya. Baik anak-anak SD, TK, SMP, Bapak Ibu Guru, kepala sekolah, yayasan, orang tua kita, semuanya saja. Itu juga berlaku. Ketika ada pekerjaan ya, yang
Sesuai dengan ayatnya tadi, saya bacakan lagi ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, apakah hanya membersihkan debu-debu ya, atau apa saja yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ini firman Tuhan ya. Kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Artinya apa? Jangan main-main. Jangan main-main. Kalau kita mau berhasil, ayo coba angkat tangan. Siapa yang berani angkat tangan ketika ditanya, siapa yang tidak mau berhasil di dalam belajarnya? Siapa yang tidak mau naik kelas? Siapa yang tidak mau lulus? Coba angkat tangan. Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Semua pengen naik kelas, pengen lulus, pengen dapat sertifikat, dapat medali seperti teman-teman kita, beberapa anak yang ikut karya ilmiah ya, kayak gitu ya. Anak-anak, kuncinya apa? Kerjakanlah apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga, ketulusan hati, penuh tanggung jawab. Itulah yang membawa pada keberhasilan kita. Karena apa? Di sini dikatakan karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan lagi, tidak ada pengetahuan dan hikmat ketika kita sudah mati. Ya, tidak ada lagi. Jadi sebelum kita mati, sebelum kita tidak bisa melakukan apa-apa, lakukanlah. Jangan pernah berkata ketika disuruh melakukan ini, aduh nggak mampu. Kenapa pekerjaanku ini susah dikerjakan, nggak mau. Mulai sekarang jangan lagi itu keluar dari mulutmu, tetapi lakukanlah semua ketika masih punya 2 tangan, 10 jari. Lakukanlah itu dengan baik, dengan sekuat tenaga, supaya semua pertimbangan, semua pengetahuan, semua hikmat yang berasal dari Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Nah, anak ya, itu kuncinya. Ketika kita katakan, aku nggak mau, aku nggak bisa, kita ngeluh ini itu, semuanya itu tidak ada menjadi bagian kita ya. Hikmat Tuhan tidak mau menjadi bagian hidup kita, sehingga kita ini rasanya hidup, kita ini kelihatannya masih hidup, tapi sebenarnya kita sudah mati. Mati apa? Mati rasa, mati pikiran kita, mati keinginan kita. Dan itu yang lebih bahaya anak. Karena apa? Itulah yang membuat kita jatuh pada lubang yang kita buat sendiri. Jadi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mumpung masih ada kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita sendiri, untuk masa depan kita, baik TK, SD, SMP, ayo lakukanlah dengan baik. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal buruk bagi kita, tetapi sebaliknya, semua dibuat baik. Seperti ada lagu, semua baik. Rancangan Tuhan tentang hidup kita ini semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Hanya kita saja yang mau merespon dengan positif atau meresponnya dengan negatif. Allah Tuhan, udah kayak gitu dan seterusnya. Nana, jadi kuncinya tidak ada kata lain selain bagaimana kita menyikapi tantangan yang ada pada kita semuanya yang kita hadapi. Jangan pernah meremehkan setiap persoalan yang ada di depan kita, semua pekerjaan yang ada di depan kita. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan, karena semuanya ada akibatnya. Semua akan menuai akibatnya. Nah, anak-anak, tidak ada yang mau kan menuai dengan kesia-siaan. Menuai kesia-siaan tidak ada kan? Semua kan pengen menuai keberhasilan, kemenangan, kemudahan, kayak gitu toh, kesuksesan, ya, kebahagiaan. Siapa yang mau jatuh dalam jurang? Siapa yang mau ada dalam pergumulan kesulitan? Terus nggak ada toh. Oleh karena itu anak-anak, mumpung kita masih diberi hidup, bisa diberi masih diberi
kekuatan, sukacita oleh Tuhan. Mari kita lakukan semuanya yang sudah diberikan oleh Tuhan, bahwa kita diberi kemampuan untuk bekerja, untuk berpikir, untuk menerima hikmat Tuhan dengan rasa yang ada, ya, dengan hati dan iman percaya kita. Mari kita lakukan semuanya itu dengan kesungguhan hati, supaya Tuhan tetap berkenan pada kita semuanya, menjadikan kita anak-anaknya yang terus selalu mengasihi Dia, berbakti dan taat kepadanya. Setiap orang yang meremehkan setiap teguran dan nasihat, baik itu dari orang tua terlebih dari firman Tuhan, maka dia akan menanggung akibatnya. Ingat itu ya anak-anak ya, jangan sampai itu menjadi sebuah penyesalan pada akhirnya ketika kita mendapati diri kita tidak berhasil. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita di hari ini, supaya kita menjadi anak yang luar biasa, bukan anak yang biasa-biasa saja. Oke? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Mampukan kami semuanya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang disayang oleh Tuhan, sehingga kami punya masa depan yang penuh dengan kemenangan, masa depan yang cemerlang, karena semuanya itu adalah karena kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, terlebih ketika kami semuanya belajar, adik-adik, anak-anak yang di TK, di SD, dan di SMP, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, bersama dengan Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kemudahan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga serahkan orang tua, kepala sekolah, yayasan. Kiranya semuanya itu Tuhan tetap kasihi dan menjadi berkat bagi kami anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pertaruhkan doa kami ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati semuanya.